Kemudian yang kedua adalah tausiah, nanti akan disampaikan oleh Bapak Sigit Wiarto Maestra. Kemudian acara yang ketiga nanti sambutan dan sekaligus nanti acara yang lain yang akan disampaikan oleh Bapak Musoli SAG selaku Ketua Yuis. Kemudian acara yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oh, bukan ini. Bun, ya. Bun, langsung halo. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Ketua Yuis dan jajaran pengurus serta para pengasuh, ibu-ibu, bapak-bapak pengasuh TK Alimah yang insyaallah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya marilah tidak lupa senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersarau di tempat ini untuk bersilaturahmi sekaligus kalau tidak keliru nanti acaranya apa Pak? Pengangkatan perlengkapan pengurus ini, pengurus Yuis dan halal bihalal. Nah, yang kedua tentunya saya mengajukan undangan ini guru rapat kok ngerti tahu siang yang belum ini siapa pun undangannya rapat Pak Sigit tahu kok tahu siang dulu ya apa semampu saya insyaallah. Salam dan sholawat semoga tercurah bagi dengan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mendarmabaktikan seluruh kehidupan beliau untuk mengentaskan kita semua sebagai umat muslim dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang insyaallah akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Jadi sekali lagi saya pangapunten, saya tidak siap materi karena tadi judulnya rapat sampai di sini betul tausiah ya semampu saya insyaallah. Padahal bukan ustaz bukan apa aja. Saling mengingatkan. Cuma kita di sini akan saling mengingatkan saja. Jadi yang jelas, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita setelah diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun kemarin hingga insya Allah tuntas khususnya bagi bapak-bapak. Kalau bagi ibu mungkin sebagian ada yang tidak tuntas, tapi insya Allah nanti akan diganti di kodok di lain waktu. Disegerakan saja jadi kodok nanti kalau bisa dilaksanakan sebelum melaksanakan puasa Syawal. Jadi kodok harus selesai baru melaksanakan puasa Syawal. Ya, sebagian ibu-ibu lagi, sebagian yang sudah tidak lagi ya. Semoga amal ibadah puasa kita kemarin beserta rangkaian ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi hamba pilihan, yaitu hamba yang mutakin, dan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu dengan bulan yang akan datang. Kalau berbicara halal bihalal tentunya kita berbicara saling memaafkan ya. Saya kira penjelasan juga sudah bisa semua. Sebelum halal bihalal kita sebagai umat muslim
itu sudah saling otomatis saling memaafkan setiap saat, setiap waktu. Ini hanya momen untuk mengingatkan saja sebenarnya halal bihalal ini. Nek sing lali jaluk ngapura ya bersegera minta maaf. Tetapi setelah ini ya jangan menunggu besok lagi minta maafnya, setahun lagi jangan. Kita setiap saat ya apabila ada sesuatu yang salah terhadap apalagi khususnya sama muslim harus segera memaafkan. Sing durung non sewu yang punya salah burung minta maaf pun yang dibuat salah ini sudah memaafkan. Itulah sikap seorang muslim. Jadi monggo hati kita longgarkan ya. Intinya hanya seperti itu sebenarnya. Halal bihalal. Ini momennya momen mengingatkan saja. Tapi yang jelas dalam Al-Quran surat An-Nisa ya Bang ya. Al-Imran ya. Bahasa Indonesia dan sebagainya itu. Jadi intinya di sana juga bersegera kembali pada ampunan Allah yang kuasa seluas langit dan bumi. Dan yang paling penting bahwa di situ ditegaskan, Allah menegaskan bahwa orang yang bertakwa, beriman itu yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Intinya di situ. Jadi monggo kalau kita sudah kemarin, insya Allah ya kita selalu berhusnudzon. Insya Allah kalau kita sudah menjadi hamba yang takwa, karena insya Allah puasa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita segera melonggarkan hati kita untuk memaafkan semua kesalahan saudara-saudara kita. Ya. Kesalahan jangan jadi dendam, jangan. Itu akan membuat semuanya tidak bagus. Baik untuk diri kita juga tidak bagus, apalagi untuk lingkungan, keluarga dan sebagainya. Jadi kita longgarkan hati kita buka hati kita bersihkan hati kita dengan hidayah yang kemarin telah susah payah kita capai, ya hidayah. Artinya itu kita melaksanakan kegiatan Ramadan dan sebagainya puasa itu tanpa hidayah, rahmat dan karunia Allah nggak mungkin kita bisa melaksanakan. Itu bukan karena kita, itu hanya semata-mata kenikmatan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan kita sia-siakan. Setelah selesai semuanya, kita harus meningkat tentunya. Meningkat. Indikatornya yang jelas, puasa kita berhasil atau tidak, ya tentunya setelah puasa ini. Bukan pada saat puasanya saja. Memang pada saat puasa bisa dilihat indikatornya juga. Ono sing malas tadarus ora, you know, puasa lagi niatnya kan yang tahu hanya kita sama Allah. Dan di situ bisa jadi indikator. Setelah ini lebih utama lagi bisa menjadi indikator. Labar poso ini kepiye? Apakah lebih meningkat ketakwanya pada Allah? Apa malah tambah melorot? Nah, itu yang tahu hanya kita. Kalau kita bisa lebih meningkat, kita bersyukur pada Allah dan kita tingkatkan terus. Ya. Kalau kita masih tetap, ayo kita tingkatkan. Apalagi yang melorot, kita segera istighfar. Banyak istighfar, banyak berzikir. Mohon bimbingan Allah supaya kita bisa menjadi apa yang lebih bagus lagi. Salah satunya adalah ini tadi, kita punya kewajiban ulawentah TK yang muaranya adalah untuk kemaslahatan. Ya. Tidak semata-mata bisnis loh ini kalau saya lihat itu. Jadi, tidak semata-mata bisnis. Ini salah satu indikator bahwa ya insya Allah kalau kita laksanakan dengan ikhlas, berarti kita berhasil dalam puasa itu. Artinya apa ya, sudah seperti ini. Ya non sewu kalau mungkin masalah selera dan sebagainya, nah itu nomor sekian. Yang penting tentang itu. Nah beriringan dengan itu, mumpung kesempatan ini Pak Musoni juga para ibu-ibu pengurus TK, tentunya kalau tidak salah dengar ini sudah 20 tahun ya TK ini dikelola. 23 tahun. Nah tentunya di samping kemaslahatan tadi, kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Kualitas dari mana? Dari semuanya. Yang pertama, paling utama dari proses belajar mengajarnya. Jadi anak didik yang keluar dari sini itu betul-betul siap. Siap itu artinya ya paling tidak umur berapa ya keluar tuh? 6 tahun ya? 6 tahun, 6-7 ya? Itu ya dasar-dasar akidahnya, termasuk baca Al-Qur'annya, kenalkan cara-cara sholat, cara ibadah dan sebagainya itu sudah lebih mapan. Itu indikatornya di situ. Kalau anak seumuran begitu nanti dikasih istilahnya pelajaran yang sifatnya duniawi, mungkin masih berat gitu. Ya sedikit lah mungkin ya. Tapi yang paling penting di sini adalah peningkatan kualitas dasar akidah tadi. Wah, ini
ini lulusan anak ini kok ya wis mau campuran wis lancar. Al-Fatihah surat-surat pendek sudah bagus, tahsinnya sudah bagus dan sebagainya. Ya mungkin tidak untuk kemungkinan dan tidak salah juga dibarengi dengan pengenalan ilmu dunia. Ilmu itu kan ada dua, ilmu din sama ilmu dunia. Tetapi yang paling utama diajarkan kepada anak usia seperti ini adalah ilmu din. Dia harus mengenal fitrahnya, harus dasar kualitas. Nah itu nanti harus kita tingkatkan. Monggo kalau itu penjenengan yang lebih besar. Tapi yang jelas kita harus berusaha lebih meningkat. Kita jangan kalah dengan TK-TK yang akhirun gitu. Nah, itu kita akui loh, kita akui. Mereka itu bisa maju eksis. Ya saya tidak berhubungan karena dananya kuat ya, karena mereka dananya kuat. Tapi kualitasnya juga kalau kita lihat juga. Tapi mereka itu ditekankan hanya ilmu dunia saja, karena kita kan tidak, dua-duanya harus seimbang. Apalagi kalau masih kecil ini ilmu dinnya ini harus kita kejar. Nah, mari kita tingkatkan, nanti kita kelola bersama-sama. Kok kita kelola mengaku belum diangkat atau kita kelola? Saya boleh bahasa kata lali. Nah, di sini ada tulisannya ini belum diangkat ya dulu. Ya nanti bersama-sama dipikirkan supaya program TK ini bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Contohnya apa? Peningkatan kalau memang dana itu memang penting sekali untuk suatu organisasi berjalan seperti itu. Ya nanti kita bisa, ini contoh saja, bisa kita kelola manajemennya lebih baik lagi seperti SPP bisa subsidi silang. Ya. Kalau kita tunjukkan kualitas dulu, nanti beliau-beliau yang punya putra yang punya mensewu agak tebal kantongnya akan melirik. Dari situ nanti kita bisa subsidi silang. Nek sing mampu ya bayar bisa. Ini contoh saja. Lebih nek sing tidak punya ya dibantu tenang. Nah, seperti subsidi silang. Nah nanti itu sambil jalan. Ini contoh saja. Tapi yang jelas perlihatkan dulu kualitasnya. Kalau kualitas sudah kelihatan, orang itu nggak usah kita ini kan akan mencari sendiri. Dan tidak kalah penting nanti Pak Mukti ini sebagai humas, ya Pak Menteri, humas ya, diangkat ya Mas. Ini nanti juga baru ditempatkan di sini. Nanti tolong Pak Menteri dibantu untuk promosinya. Ya saya kira itu sedikit melenceng dari alam biala, tapi yang jelas intinya kita semua sudah saling memaafkan di hari yang masih suasana bulan Syawal ini. Kita buka, kita longgarkan hati kita, bersihkan hati kita untuk saling memaafkan walaupun itu tidak terucap, tapi kita sudah saling mengikhlaskan tentang semua salah dan tidak. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami aturkan sekilas. Kalau tadi saya dijatah 10 menit Pak Sekian siap. Ya. Insyaallah demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sigit. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu dari Ketua UIS Bapak Musoni SPDI untuk menyampaikan yang kaitannya dengan pagi hari ini. Monggo untuk sebelumnya kami silakan waktunya kepada Bapak Musoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Sigit yang telah memberikan tausiah, alhamdulillah, Ibu Agus, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan pengurus Yayasan Umat Islam Sikilan yang sejak bulan
April kita sebagai pengurus atau diangkat sebagai ketua Yayasan Umat Islam Sibila telah mengadakan rapat yang pertama. Namun itu karena kurang persiapan kita, maka pagi hari ini kita akan kita sempurnakan susunan pengurus dan personilnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan rapat ini sebetulnya yang kami undang sebanyak 17 orang. Yang sempat izin Ibu Mahdiatun karena kesehatannya izin. Kemudian Bapak Mustamir ada barengan reuni ke Klaten. Ini maka minta izin. Berarti yang hadir sekarang adalah 17 kurangi 2. Ini yang sebagian dari guru itu ada 7 ya Bu, 7 orang. Kemudian ada Pak Saju tugasnya keamanan atau penjagaan. Ini pengurus ini yang kemarin saya belum sempat memikirkan kelengkapannya. Sekarang untuk hari ini sudah kami susun dan akan kami sampaikan susunannya yang menurut kami sudah memadai. Itu yang pertama. Yang rapat yang dulu belum ada penasehatnya. Sekarang hari ini kami angkat Bapak Haji Sigit Wihartono, kami angkat sebagai penasehat pengurus Yayasan Umat Islam Sibila. Terima kasih. Alhamdulillah bersedia. Kemudian ketua tetap saya, sekretaris Pak Bambang Sugeng RSPD. Dulu bendahara Bu Mahdiatun itu sambat juga sudah saya tarik. Ini Bu Mahdiatun itu kembali semula. Diganti ini Bu Sri Hartati, dulu bendahara TK. Nah ini bendahara donatur. Itu saya pikir lebih mudah memberikan pelayanan kepada guru, tanda tangan gaji itu dari saya, dari istri tanda tangan. Jadi udah Mbak Is, nanti yang dulu Bu Musani menyerahkan itu nanti Pak Mustamir yang ganti, Pak Haji Mustamir. Ya. Pak Haji Mustamir itu bendahara TK, gantikan Bu Musani. Kemudian Pak Haji Mufti Jaya, saya minta tolong bisa duduk di sini sebagai humas atau publikasi tentang UWIS maupun TK. Nanti bisa membuat website dan sebagainya. Begitu diklik TK, profilnya sudah keluar, termasuk yayasannya, Pak Mufti ya, karena ini ahlinya. Bu Susi ini ditambahkan ya sebagai bantu umum, bisa mana saja, ke TK, ke yayasan bisa, monggo. Kemudian yang Bu berikutnya adalah Ibu Siti Nur Bahiyah. Bahiyah. Nah, Nur Bahiyah.
Ini salah nulis ini. Nurbaiyah. Ini kami Bahiyah ya Bu ya. Nah, ini sudah senior di TK, maka kami angkat ketua penasehat TK. Ibu pripun Bu? Kesaya. Ibu Agustin awal mulanya TK berdiri Bu ini sudah menjadi ketua. Jadi senior, jaga senior di TK ini. Maka kami jadikan penasehat TK. Kemudian Sri Mulyati sekretaris komite. Nah, kembali yang dulu. Yang tadinya Bu Musoni menjadi bendara yayasan, menjadi bendara donatur. Tanda tangan gaji dan sebagainya. Pak Mustalmir bendara komite TK artinya. Kemudian Bu Sri Sari Rayu tetap kepala TK, Bu Khotimah, Siti Khotimah, Bu Muslimah, Bu Tri, Bu Septi. Ini yang baru yang akan masuk bulan ini Bu sinten Bu? Bu Yeni Retnosari niki. Oke. Niki berarti ada tambahan baru mulai bulan ini. Lamarannya sudah bulan kemarin, sudah kami setujui masuk membantu TK ini, yaitu Bu Yeni Retnosari SPD. Monggo tugasnya monggo. Tuh, kemarin sudah saya beritahu bahwa ya ini kerja karena Allah, ya. Karena bukan gajinya ya tidak seberapa kita ini, termasuk guru-guru TK ini. Kalau dibandingkan pegawai yang sana, ya, ini harus niatnya yang lurus, niat lillahi ta'ala. Insya Allah dengan niat yang ikhlas, Allah akan memberi barokah. Walaupun hasilnya tidak seberapa. Kemudian juga yang pembantunya penjaga Pak Sarju masih ya Mbak ya Bu Pak Sarju. Jadi jumlah di sini daftar pengurus dan guru karyawan IWIS ada 17 orang. 17 orang. Tugas-tugasnya kami sampaikan secara ringkas saja, di belakang sudah ada. Kami rangkaikan ya, kalau kurang pas ya bisa dirubah, monggo mawon. Ini luas saja. Ya, saya bacakan sekilas. Yang pertama, penasehat Bapak Penasehat IWIS, yaitu Bapak Haji Sigit Wiartono. Tugasnya memberikan arahan, bimbingan, nasihat, serta masukan untuk kemajuan organisasi, artinya organisasi IWIS. Yang kedua, ketua penanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan program organisasi, menerima laporan kegiatan dari masing-masing pengurus, menyusun laporan pertanggungjawaban umum organisasi. Yang ketiga, Bapak Bambang Sugeng R. SPD, Sekretaris IWIS, bertanggung jawab terhadap masalah kesekretariatan dan administrasi, membuat undangan rapat, laporan pajak tahunan yayasan, dan lain-lain, membuat notulen rapat IWIS, menyusun laporan kesekretariatan. Ini ya hanya saya, tapi kalau kurang setuju ya monggo dia diselesaikan saja. Kemudian yang keempat, Ibu Sri Hartati, bendara IWIS, bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan organisasi,
menerima dan mencatat dana donatur tetap atau donatur yang tidak tetap, setruk Ramadan dan sumbangan lainnya. Membayar dan mencatat gaji guru, THR, dan internship lainnya. Menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kelima, Bapak Haji Mukti Jaya, Humas, dan Publikasi. Bertanggung jawab terhadap aktivitas kegiatan kehumasan dan publikasi UIS terhadap masyarakat. Membuat brosur, pamflet, website TK yang tadi katakan. Man Surakarta 1 itu dibuat dulu. Website itu yang ada PK-nya itu di Papua sana pada datang ke Man 1 Surakarta. Informasi profilnya itu tinggal baca keluar semua ini. Oh, ternyata Man 1 Surakarta seluruh Indonesia tahu. Nah ini terus dari Papua itu banyak yang mendaftar muridnya ke Man 1. Nah ini mungkin Mas Mukti soal itu udah ahlinya. Agar biar TK nanti biar maju dan sebagainya kita buat profil. Kemudian Ibu Susi itu petugas umum UIS bisa kemana-mana, bantu TK bisa, bantu UIS bisa. Kemudian Bu Nur Siti Bahia penasehat TK, monggo jalannya TK bagus. Kemudian Ibu Hajah Mahdiaton itu dulu ketua komite TK Anema, sekarang kan sakit. Nah, sekarang masih itu saja. Oh jalannya monggo kita jalan. Kemudian Bu Sri Mulyati, sekretaris TK Bu, TK Anema, monggo tugasnya kados rumiyin. Kemudian Pak Mustamir menerima setoran uang dari TK, ya, dari TK dan membuat kegiatan TK. Uang setoran TK itu bermacam-macam. Ada yang dari siswa baru, ada SPP bulanan, ada lain-lainnya. Ini nanti yang Pak Mustamir yang menerima. Kemudian Bu Siti Fatimah guru, Bu Muslimah guru, Putri guru, Bu Septi guru, Bu Yeni guru, tugasnya sampun dipun damel Ibu Sri Rahayu. Monggo dipun lajengaken Pak Sarju, ini karyawan. Inilah sekilas apa itu pemberitahuan atau pembacaan tugas-tugas daripada pengurus dan guru karyawan Yayasan Umat Islam Sibila dan TK Anema. Bapak Ibu ya, kami lanjutkan. Yayasan Umat Islam Sibila bulan Ramadan tahun ini mengedarkan stroke melalui sini Bu Agus Susanto dan TK, kemudian ada Pak Hamid, ada Pak Burus, ada Mbak Lucy. Ini sudah brosur-brosur tersebut atau donatur sudah berkumpul semua, termasuk hari ini ada tambahan. Ini berkumpul 40
Dari struk-struk itu terkumpul Bagus 8.765, Pak Sigit ini 6.685, kemudian Tulus 1.405, kemudian tambahan ini tadi Bagus ada dari hamba Allah Roharto, dari kelebihan kemarin 150, tambahan 225, kemudian ada yang lain 100.000 Taufik Akbar. Jumlah sekarang ada dari struk itu ada 15.430.000, termasuk yang sudah yang baru disetorkan bagus. Kemudian dana yang dulu peninggalan Bapak Suparno almarhum adalah 28.190. Terus ada donatur bulan Maret 2023 yang kolektornya Pak Ahmed ada 1.060.000, 1.200.000, kemudian kolektornya 200.000, tinggal 1.060.000. Ini tadi yang donatur bulan ini 15.430.000, 15.430.000 rupiah. Ini dikurangi kolektornya 2.100.000 semuanya. Ini tinggal kurang itu. Ayo kita jumlah, kita kurang. Kemudian uang-uang yang dulu tinggalan almarhum Bapak Suparno yang terakhir itu 18.191.000 itu sudah dikeluarkan sejak itu untuk gaji guru 2 bulan 2 kali, untuk THR sekali, untuk belanja-belanja lainnya, untuk membeli parcel, untuk keperluan lainnya. Kemudian membuat brosur, dan uang itu sekarang jumlah yang terakhir sama yang sekarang adalah saldonya 30.190.000 ditambah 490.000, belum saya jumlah. Nah, Itu saldo akhir, Pak. Ya, saldo akhir. 190 juta ribu ditambah 490.000 rupiah. Jumlahnya Pak, 30.580. 600. Oke. Nah, ini tadi yang kecil-kecil tidak saya bacakan. Ganti stempel 80.000, fotokopi, buli, lain-lainnya. Belum tidak saya menunjuk, tapi sudah dibukukan sama istri saya. Jadi jumlah terakhir itu uang yayasan. Ini saya sudah pelang yayasan itu kan alamatnya masih Pak Parno. Ini saya ganti dengan alamat saya. Sudah saya
masukkan ke tempat Mas Yono, belum jadi biayanya berapa, belum. Kemudian masih ada yang lain. Nanti ya berkurang lagi. Kemudian yang berikutnya ini rapat yang sekarang belum ya, Bu? Sudah dimasukkan belum rapat yang sekarang? Konsumsi sama gaji bulan ini sudah dimasukkan belum? Ya, gaji sudah, konsumsi belum. Jadi saldonya masih berkurang nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, Yayasan Umat Islam Sibila, kami sudah ganti capnya ini, ganti yang tidak usah pakai tinta, tidak usah dileleti tintanya, itu tinggal begini, itu 80 sudah. Kemudian papan nama, kemudian ini, kalau ada yang bisa menemukan atau bisa membuat logo yayasan. Ini selama ini kan yayasan hanya topnya hanya Yayasan Umat Islam. Saya harapkan ada yang bisa membuat logonya. Jadi ada logonya, kemudian top yayasan. Logo Yayasan Umat Islam. Monggo Pak Mufti ning ahli nih. Kemudian yayasan biasanya ya menurut almarhum Bapak Parno dulu, itu rapatnya 2 kali. Ya, tahun ajaran baru dan akhir tahun 2 kali kan nggak salah. Penerimaan ajaran baru itu dan menjelang Ramadan. 2 kali apa sekali, Bu? Sekali. Itu prakteknya. Oh, ya. Ya kemarin itu mau membuat stroke itu kan rapat kita ya, Bu ya. Ya nanti kalau sekali ya udah apa-apa. Sekali mah. Ya lagi. Oh, lagi. Nah. Ya bisa sekali. Ajaran baru. Nah, kalau membuat stroke itu hanya pertemuan biasa. Yang saya ikuti Pak Parno sejak awal 2000 berdirinya yayasan termasuk TK, saya kan jadi sekretarisnya sampai sekarang. Nah, sampai sekarang ini saya tahunya Pak Parno itu memberi apa itu ya, artinya uang lelah kepada pengurus. Itu saya tahunya ya, kalau mau lebaran diberi parcel gitu. Dan pada akhir tahun apa Desember itu diberi beras dari Pak Parno itu 1 karung 25 kilo, telur sekilo, dan apa itu minyak. Jadi tidak ada pengurus yayasan itu ya waktu itu tidak ada gaji. Nah, artinya atau jerih payahnya itu tidak ada. Nah, jadi ya itu kita harus ikhlas. Nah ini masih sekarang ini masih meniru yang lama.
Jadi bapak-bapak ibu yang menjadi pengurus yayasan, niatlah lillahi ta'ala. Ya. Nah, jadi tidak mengharapkan aku harus digaji dan sebagainya. Lillahi ta'ala, berdoa kepada Allah. Ini niru yang dulu. Dan itu pun saya masih tanda tanya. Saya berdua sama istri saya diberi beras 1 karung. 1 karung itu 25 kilo. Apa yang satu orang apa sama gitu ya. Seperti yang sini ya mungkin bagus. Bu Bambang. Nak guru boten, ngurus yayasan. Kalau guru dapat semua. Anu beras. Iya. Oh. Cuma Beras. beratnya tidak sama, yang guru ekstra itu hanya. Nggih. Oh. Waktu Ramadan apa waktu akhir tahun? Desember semester 1. Desember itu dapatnya berapa, Bu? Semester 1, 25 kilo per orang. Oh, berarti sama. Sangat. Iya, tapi kalau guru ekstra itu hanya Pak Endar guru Brahmin itu 20 kilo. Oke. Saya sama istri saya kan pengurus semua. Dapatnya sama berarti ya, Bu itu. Jadi nanti ya saya tiru aja yang lama. Jadi ada bedanya guru yang gimana, Bu? Yang Guru ekstra. Ekstra. Beda. Ekstra di ekstra, Dramben, ekstra. Dramben. Guru ekstra. Mbak Susi neng paham gitu. Apa ngerti? Ora ngerti Intan. Oke. Neng ekstra itu berapa? Berapa orang? 20 kilo. Ya? 20 kilo. Sing ekstra kok. Iya, 20 Pak. 20. Nggih. Oh yang Soalnya sekarang itu kelem berarti ya. nah itu baru tahu saya beras kalau ini. Kalau Guru ekstra itu Pak Guru Brahmin biasanya kalau Ramadan juga dapat THR. THR saja. Tidak pakai bingkisan tapi uang saja. Perlu catat. Biasanya kemarin dapatnya 200 juta. dapat. Kalau tahunnya tahun dulu Pak Karno masih 200 ribu. Itu untuk ekstra. Sakit kelihatannya tahun ini kok enggak ada daftarnya. Makanya enggak ada daftarnya, enggak dikasih berdasarkan daftar penjenengan. Daftar penjenengan. Oh. Lah itu Yang saya minta ini tanda terima THR. itu kan daftarnya dari sini. Itu dasarnya dari saya nggak tahu siapa yang gurunya. Lah ini berdasarkan ini. Makanya Nggih. tidak dikasih daftarnya dari nggak tahu. Kemudian Dan ini yang buat siapa ini? Mbak Ismi. itu memberinya barengan gaji yang terakhir. Barengan gaji yang terakhir. Yang membuat Pak Karno sendiri, bukan Oh. bukan dari kita. Ya. Ini yang kemarin dari Mbak Anu. Lah, Ya. tadi saya nggak tahu kalau nggak ada yang Iya. tahu. Nggih, niku bener niku. Yang buat Nggih. ini belangko ini dari Mbak Ismi gaji bulan yang kemarin dan udah. Nah ya itu satu sama sama gaji. Ya, gaji. Ini belangko ini sama gaji.
gaji bulan Bukan bulan yang lalu yang lama, yang waktu bapak masih ada itu kita kasih contoh untuk THR ini, untuk gaji ini. Coba kita ingatin Pak, nanti Ya, ya. oh, saya adanya itu 2. Dikasih Yang lagi, Bu. kemarin gaji sudah, kemudian yang masih kosong di atasnya itu masih kosong, belum ada THR, belum ada tulisan THR. Itu yang nulis saya THR, ya itu yang saya kasihkan berdasarkan itu. waktu rapat kalau ini bakal gaji. Nanti dibuat tanya-tanya. Ya, bakal lagi itu. Iya. Ini gaji. Ini pun baru saya minta tadi. Maksudnya guru ekstra itu tidak termasuk Pak Pano yang gaji kita. Jadi kalau pas THR itu Pak Pano membuat lagu sendiri. Ya. Bisa minta lagi itu, Pak. Kalau mau gitu, seharusnya guru ekstra itu masukkan situ aja biar Terkontrol. terkontrol. Kalau saya kan enggak ya enggak tahu. Nah, Terus maksudnya Pak Musoni itu gaji guru ekstra dimasukkan ini ke yayasan. Kalau mau minta THR, kalau pas THR Oh, Pak THR aja. ya saya nggak tahu guru anunya, guru ekstra. Ya nanti diurus itu, Bu. itu yang saya minta arsip THR. Nah, arsip yang baru diminta itu. THR. Belum untuk daftar. Belum daftar Kurang sih. dikai daftar. Neng Niran kok sudah ngasih THR-nya? THR ini ya, jadi yang Khusus yang ekstra toh. yang HS Usulkan saja nggak apa-apa, misalnya kalau setiap tahun sudah seperti itu, nanti kalau Nggih. tahun ini tidak ada THR-nya kan juga Nggih. ini THR ini. Ya, cuman guru yang ekstranya ekstra belum. belum, soalnya saya nggak tahu mana-mana ini. Lah ini kan daftar. Disusulkan saja, bahasanya kan setiap tahun dapat nanti malam. THR ini dibagi dari TK aja, biar gampang. Enggak, maksudnya dulu kan dari Pak Karo kita juga nggak tahu lah. Mulai kemarin kan nggak ada, maka saya tanya ke penjenengan. Nah, untuk kedepannya monggo kita rembuk dari yayasan atau dari TK monggo. Sebaiknya dari Mak. TK. Mbak Bu Fatimah. Bu Siti Fatimah. Guru HR-nya itu kan apa tuh? Guru ekstra. Itu kan tidak terus menerus ya. Hanya berapa bulan sekali atau berapa Seminggu. pendanaan yang gaji ke sekolahan mawon. Enten Pendanaan. guru ekstra grande itu seminggu sekali Sekali. ngajar. Aha. 1 bulan kita gaji 350. Ya, itu dari kita. Ah. Guru. Lah. Karena ada iuran dari anak itu untuk Ekstra. ekstra. Iya, iya. Ya, untuk gaji tak berarti. Iya. Kegiatan. Nah, dulu itu setiap THR itu dari Pak Parno kita nggak mengeluarkan, Yeah. kita cuma bulanan. Maka kemarin saya tanya lah, guru ekstra kok kan DKI, guru kan ngoten. Terus untuk kedepannya monggo dari iuran ekstra itu atau dari yayasan monggo kita sepakati. Monggo penake pripun? Ini saya mau Lah niku kula THR ini berdasarkan niku. Nggih. Kalau ini berdasarkan ini berarti ini Gaji itu. berlaku gaji guru. Nggih, nggih. Ya, THR-nya kan sama gajinya besarnya. Nggih, pun. Tapi ini kan belangku gaji. Bu. bukan THR dulu. Waktu itu belum ada tulisan bulan apa, Nggih. maka saya tulisi THR Yo besarnya bedake. sama. Pakai tulisan pulpen gitu. Monggo nak di guru ekstra niku nak ajeng di keng yayasan ya monggo, ke sekolahan monggo. Ini mungkin tanya dulu Pak nggih. Kok ceritanya kok tidak langsung kepada apa namanya? Yayasan kok guru manggil ekstra itu gimana ceritanya? Itu gini, itu kan di TK Anima ada ekstra 2, Betul. anak, nari dan grand band. Hmm. Dulu nari Bu Joko, Ya. pegawai RRI. Itu kita yang karena SPP itu kita baru menjadi 2 Hmm. yang
separuh masuk ke yayasan, Oh. yang separuh keluar untuk kegiatan kembali lagi ke anak. Oh gitu. Ya untuk Ya beli ya. majalah, gaji guru ekstra, terus untuk visi dan sebagainya, atau untuk kepentingan anak-anak. Nah, untuk setiap bulan otomatis kita mengeluarkan 350 untuk guru ekstra dan guru tari. Gitu. Karena gurunya tari sekarang diampu oleh gurunya sendiri, ya tetap kita gaji. Betul. Gajinya double. Enggak apa-apa. Ya, itu. Cuma yang dari yayasan kemarin untuk beras atau THR-nya, guru tarinya yang diampu guru nggak dapat. Ya. Yang dapat ya guru tetapnya. Gitu. Jadi setiap bulan hanya kita gaji dari uang itu SPP. Ini tanya untuk biasanya untuk sekolah memang gitu Pak ya, dikelola sendiri apa semuanya harus masuk ke yayasan itu Pak? Saya baru tahu ini. Oh. Yang anunya untuk ekstra kurikuler itu neng dibayar. THR-nya. Saya nggak tahu. Nah, saya baru tahu ini. Kalau memang ini THR dibebankan kepada yayasan, ya monggo. Nah, sekolah ya monggo terserah. Kemudian kula bayar berdasarkan niku. Blanko niku sing ada. Nah, saya kira blanko yang penjeran serahke dhuwur urung enek tulisane gaji bulan apa. Kula kinten disediake untuk THR, ngoten lho. Terus kula tulisi THR. Nah, THR kan besarnya sama dengan gajinya. Lah untuk gaji bulan ini Mei, kula niku kon WWE nek akeh. Nah, niku. Yang penting pertanyaan ya nanti. Dari awal itu sudah dari Pak Parno selaku ketua yayasan sama gurunya dulu cuma saya sama Bu Moda. Bu aku setelah pensiun dari SD. Ini Bu gandeng aku kok yayasan kuwi gajine ra sepiro. Nah, kan sekali lagi insyaallah Pak. Dari awal saya itu dari suami tidak boleh ngajar karena saya juga waktu tahun 80 itu daftar bisnis. Penempatan di Klaten saya hamil, suami nggak boleh, ya sudah kita di rumah ngomong anak. Setelah itu Pak Parno monggo jenengan ngendika piyambak kali Pak Karpan, saya boleh keluar enggak? Terus Pak Parno ngendika, "Pak, ini misinya itu lillahi ta'ala ora bisnis, tapi membantu doa Pak." Kalau misinya seperti itu saya relakan istri saya keluar untuk ngajar ya. Sudah saya ngajar akhirnya tahun 2000 bersama Bu Muslimah karena Bu Agus masih aktif di SD. Setelah beberapa bulan Bu Agus baru pensiun. Nah, dari itu waktu itu saya dikasih uang lelah 100.000. Alhamdulillah Pak enggak pun uang saya dari suami ya dari awal karena lillahi ta'ala membantu doa Pak. Waktu itu Pak Parno itu selaku ketua umat Islam Sibila, bukan yayasan tapi umat Islam Sibila, itu ada uang untuk pendidikan membantu mereka-mereka yang kira-kira nanti nyekolahke ning TK sing favorit larang gitu toh. Ya sudah. Terus akhirnya begini, karena gajinya enggak sepiro Bu. Nek umpamane karena guru juga PS kepala sekolah, beliau mengerti. Nah, dulu ini biasanya Bu, untuk kurang jualan buku, jualan majalah dan sebagainya. Terus untuk duit kongen di saya kan gitu. Terus akhirnya gini, SPP itu kita bagi menjadi 2 bagian. Yang satu untuk operasional, sisanya dimasuki ke yayasan. Yang sebagian itu untuk kegiatan anak-anak ataupun guru, sisanya itu nanti setiap semester kita bagi gurunya untuk kesejahteraan. Masalahnya apa? Setelah akhir-akhir itu saya bandingkan dengan TK yang lain, sesama kepala sekolah pas waktu rapat gitu, gurumu belanja piro? Saya gitu. Terus guruku tak belanja 900, ono sing 1 yuta, ono sing 2 juta.
guruku. Saya kan gitu kalau sudah ada, ya Allah guruku saja mereka berkuat Tuhan. Terus akhirnya itu uang sisa kegiatan kita bagi sama gurunya untuk kesejahteraan seperti itu. Tapi setelah keluar untuk operasional juga, untuk bayar guru apa ekstra, untuk beli majalah, untuk tambah visi dan sebagainya. Sisanya karek piro dong podo. Dulu waktu itu saya seperti itu. Terus lama-lama Pak Karo tanya. Terus akhirnya berikut pembagiannya. Gomroto Pak saya gitu. Karena beliau juga kepala sekolah waktu itu. Kepala sekolah bagiannya 2 kali lipat. Ngoten. Aduh. Terus akhirnya Pak Bagus kasih itu, kasih ngajar. Gitu Bu, akhirnya kepala sekolah 2 kali lipat, ya mbok rakyat sepiro. Misalnya guru 5 ya kita bagi 6. Yang guru kepala sekolahnya 2, yang lainnya sebagian dan sama rata. Terus setelah ini berjalan sudah lama, mulai tahun ini kemarin ada guru yang komplain. Mosok kepala sekolah bagiannya 2 kali lipat om, nyambutnya gawe apa dok? Jangan-jangan ini yang dimaksud bukan gawean nih, tapi tanggung jawabnya. Nah, maksudnya kan seperti itu Pak Karno. Terus akhirnya kepala sekolah tak bisi, Dek, sebenarnya bagiannya jenengan orang 2 kali lipat, aja gelo yo. Aku 1,5 ayo. Pokoknya lebih dari temannya. Apa misalkan orang desa itu yang dibagi, mamane gurune 6 dibagi 6,5, aku sing karo tengah kowe sing liyane 1 bagian. Kan ya, ya udah apa-apa. Dan itu ceritanya. Jadi nanti jangan sampai ada pertanyaan SPP ini 100.000 terus iki. 80, orang itu 80. Orang sing sesuk gitu. Yang akan datang. 100. Misalnya besok itu SPP 100. Nenggone yayasan berapa? Belum dia bahas ya. Itu nanti untuk kegiatan-kegiatan karena setiap tahun itu guru ekstranya biasanya minta tambah gaji. Bu, tambah ibu, makanya karena guru bilangan itu kalau di luar itu gajinya 1 juta lebih. Ya, tapi kalau tempat kita hanya 350. Itu kadang-kadang setiap tahun munggahnya seker. Saya Yoni loh, udah kulino dan dari itu ya. Lalu aku itu kira-kira mau buku tambah-tambah toh. Pinter rayu. Jadi nanti jangan ada pertanyaan. SPP ini 1 sama Bu Yayasan mau sak mini gitu. Jadi sudah saya jelaskan seperti itu. Jadi nanti yang sebagian masuk yayasan setelah selesai untuk kegiatan operasional, misalkan iuran ke gugus atau iuran ke dinas atau iuran apa gitu, terus sisanya baru masuk yayasan. Terus bayar listrik gitu ya Bu ya, itu baru masuk yayasan. Nah yang untuk kegiatan untuk bayar sisanya nanti untuk kesejahteraan dulu, tapi akhir semester yang ngasih ke ben rodok kita apa bapak mesti paham ya. Oke, terima kasih Bu. Terus ini gini, mungkin untuk yang diceritakan tadi bisa diberikan ke yayasan untuk laporan aja. Sudah Pak ya, Pak Karno. Oh ya, seperti itu sehingga menjadi gambaran penilaian. Oh ternyata butuhnya kayak gini. Ini mantap Bu. Matur nuwun Bu. Niki kok 2019. Contoh itu hanya contoh. Contoh. Nah, contoh kula mungkin ning 2023 aku ora ngerti sapa-sapa. Lagi contoh. Lah ya orangnya apa masih tetap ini Pak? Lah orangnya kan. Lah kalau contohnya kan ya nanti dibuatnya Pak. KPK-nya. Mungkin ini ya 2019 orangnya sudah keluar. Nah, ini kan ini tahun ini kurang contoh nggih. Nah, monggo mungkin sing terbaru mungkin. Yo, gak kene sing anyar rambut contoh. Itu orangnya siapa-siapa. Lah yang gaji yang kemarin itu ya ada seperti Mbak yang berikan itu ya saya bayar itu. Nah, yang enggak ada ya enggak usah gitu loh. Nah, kemudian yang perlu disampaikan seperti guru ekstra itu monggo nanti tinggal siapa-siapa kalau kemarin ada kekurangannya ya nanti bisa sementara bisa dari TK dulu tinggal nagih ke
ke yayasan. Pak, untuk bayar guru yang ekstra sudah saya bayar, saya minta ganti. Nah ini daripada lama-lama. Anu Pak, untuk setiap bulan tetap kita gajinya. Hanya THR-nya saja. Ayo, THR-nya lah monggo. Lah siapa namanya saya juga nggak tahu. Nah itu kan siapa itu kan tahun 19. Orangnya 2003 mungkin udah nggak ada atau udah ganti.